Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, nas'alullah subhanahu wa ta'ala ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala, wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yubarika fi ulumina wa fi amwalina wa ahlina wa auladina wa dhurriyyatina, wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana mubarakina aina ma kunna. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasanya, insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian singkat tafsir Al-Qur'anul Karim, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita sampai pada ayat yang ke-32 dari surah Asy-Syura. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihil jawari, dan termasuk di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah al-jawari, ay safinah al-jawari, kapal yang berlayar di lautan, fil bahri, di lautan, kal a'lam, seperti a'lam, kal jibal, seperti gunung yang menjulang tinggi. Kita melihat kapal yang berlayar di lautan, yang mana kapal tersebut menjulang tinggi seperti gunung. Ia bisa berlayar di lautan dengan begitu tenangnya, seperti ketika kita berjalan di daratan atau ketika kita naik kendaraan-kendaraan daratan. Ini adalah merupakan tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kapal yang begitu besarnya bisa berlayar di lautan yang begitu luasnya. Dan lautan tentunya terdiri dari air yang kemudian kadang ada gelombangnya yang begitu besar. Namun kapal tersebut bisa berlayar dengan baik di atas lautan. Iyasha yuskinir riha, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah Subhanahu wa taala akan menenangkan angin sehingga tidak berhembus, sehingga kemudian perahu-perahu tersebut tidak bisa berjalan, fayadhalalna rawakida, sehingga kemudian perahu-perahu tersebut rawakida sawabita la tajri, perahu-perahu tersebut ini tidak bisa berjalan ala dhahrihi, di atas lautan. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur, sesungguhnya dalam hal yang seperti itu sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala likulli sabbar, bagi setiap orang yang sabar, orang yang penyabar di dalam mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, syakur, lagi bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu ayol ikhwah sudah kita sampaikan bahwa al-imanu nisfani, iman itu ada dua bagian, nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Separuhnya adalah kesabaran dan separuh yang lain adalah rasa syukur. Barang siapa yang ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit, maka ia adalah termasuk golongan orang yang beriman.
Barang siapa yang dia sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan ujian yang sekecil apapun atau yang sebesar apapun, dia sabar, maka itu adalah termasuk ciri di antara ciri bahwasanya dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Orang-orang yang sabar dan orang-orang bersyukur bisa menjadikan hal tersebut sebagai sarana untuk mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala, sebagai sarana untuk memperkokoh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Au yubighunna, atau jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah Subhanahu wa taala yubighunna, Allah Subhanahu wa taala yuhlikhunna, Allah akan menghancurkan perahu-perahu tersebut ketika angin tidak bertiup. Nabima kasabu, dengan sebab apa yang mereka usahakan, ai minadzunubi, dari dosa-dosa. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, karena dosa-dosa yang mereka lakukan, niscaya mereka tidak akan bisa kembali ke daratan. Namun mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta perahu-perahu mereka ketika mereka di atas lautan. Wa ya'fu an katsir, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari kebanyakan dosa-dosa yang dilakukan oleh anak manusia. Termasuk orang-orang yang mereka berlayar di tengah lautan. Mereka banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari kebanyakan kemaksiatan yang mereka lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menghancurkan mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa mereka dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan, baik di atas laut ataupun di daratan. Dan subhanallah, kadang di atas laut yang mereka banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengampuni, maha memaafkan dosa-dosa yang dilakukan, sehingga mereka tidak dihancurkan beserta dengan perahu mereka ketika berlayar di tengah lautan. Wa ya'lamal ladzina yujadiluna fi ayatina, dan agar mengetahui orang-orang yang mereka membantah terhadap ayat-ayat kami, malahum mim mahis, tidak ada bagi mereka mim mahisin, ay min mahrubin min adabihi, tidak ada jalan bagi mereka untuk lari dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mereka membantah terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mereka mengetahui dengan tanda-tanda kekuasaan Allah yang seperti itu, bahwa mereka tidak bisa lari dari azab, dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya Allah menghendaki di dunia, maka mereka tidak bisa lari, dan di akhirat nanti pun mereka juga tidak bisa lari dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya, apapun yang kalian diberi dari sesuatu, yakni dari sesuatu dari kehidupan dunia ini, apapun yang diberikan kepada kalian, sebanyak apapun yang diberikan kepada kalian, famata'ul hayatid dunya, maka itu adalah kesenangan kehidupan dunia. Wa ma indallahi, dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, minat thawabi, dari pahala, itu khairu wa abqa. Yani fama indallah ay minat thawab, dari pahala, itu khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan kampung akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Apapun yang kita dapatkan dari kehidupan dunia ini adalah merupakan perhiasan kehidupan dunia semata, yang tidak langgeng. Semuanya sifatnya adalah fana, dan semuanya sifatnya adalah nisbi,
Ya, semuanya sifatnya adalah fana, dan kemudian semuanya sifatnya adalah apa? Nisbi. Ya. Sifatnya fana, tidak ada yang kekal. Sifatnya nisbi. Semuanya sifatnya adalah nisbi. Kita kaya. Ya, kalau dibandingkan dengan yang lain lagi, maka kita mungkin tidak ada apa-apanya. Kita kaya adalah menurut pandangan orang yang memandang kita yang ada di sekeliling kita. Dibandingkan dengan yang lain lagi, mungkin tidak ada apa-apanya. Kemudian yang kita pandang lagi yang lainnya pun nanti tidak ada apa-apanya lagi. Begitulah namanya kehidupan dunia. Semuanya adalah fana dan semuanya sifatnya adalah nisbi. Demikian juga kebalikannya, kemiskinan dan lain-lainnya yang ditimpakan oleh Allah SWT kepada kita, ini semuanya adalah sifatnya di dalam kehidupan dunia yang fana dan segera berakhir. Lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal tersebut adalah untuk orang-orang yang beriman dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Mereka beriman terhadap semua yang wajib untuk diimani dan bertawakal, yakni menyandarkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walladzina yajtanibuna kabairal ism, dan orang-orang yang mereka menjauhi kabairal ism, dosa-dosa yang besar. Termasuk dosa yang besar adalah kesyirikan. Wal fawahisha, dan perbuatan-perbuatan yang keji, ay ma'aduma kubhuhu, perkara-perkara yang sangat besar kejelekannya. Kazina, seperti misalnya perzinaan dan lain-lainnya. Wa idza ma ghadibu, dan apabila mereka marah, ya, jika mereka marah, ay min umuri dunyahum, karena urusan keduniaan mereka, hum yaghfirun, mereka itu yaghfirun, mereka memberikan maaf. Yani apabila mereka itu marah karena urusan-urusan keduniaan, maka mereka itu segera sadar, ya, mereka segera sadar bahwa kemarahannya itu adalah berasal dari syaitan yang berusaha untuk menjerumuskan dirinya dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, yang menyelewengkan dirinya dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, sehingga kemudian dia sadar dan kemudian dia memberikan maaf kepada orang yang berbuat kesalahan kepada dirinya, membuat dirinya menjadi marah. Walladzina stajabu li rabbihim, dan orang-orang yang mereka memenuhi, ya, Tuhan mereka, ya, memenuhi Tuhan mereka, yakni memenuhi panggilan keimanan. Ketika mereka diseru untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka memenuhi seruan tersebut. Wa aqamus sholata, dan mereka menegakkan salat. Ai wa atammus shalawat, dan mereka menyempurnakan salat-salat yang mereka lakukan. Yani wa aqamus shalah, yani menyempurnakan salat-salat yang mereka lakukan. Ya, dengan melaksanakan syarat-syaratnya, kemudian rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, dan kemudian ditambah dan disempurnakan dengan melaksanakan hal-hal yang disunahkan dalam salat, sehingga salatnya ini benar-benar menjadi salat yang sempurna. Wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka diputuskan di antara mereka dengan cara bermusyawarah. Ini urusan keduniaan mereka ini diputuskan dengan cara bermusyawarah. Demikian juga urusan-urusan yang berkaitan dengan masalah agama yang memang menerima permusyawaratan, maka mereka memusyawarahkan urusan mereka.
Ya, mereka berkumpul, bermusyawarah, ya, kemudian mencari yang terbaik, mencari yang terbenar. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari apa yang kami berikan rizki kepada mereka, yunfikun, mereka menginfakkannya, yakni mereka mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Dan orang-orang yang apabila mereka itu ditimpa baghyu ai adzulmu, orang-orang yang mereka itu ditimpa suatu kedzaliman. Ini ada orang yang berbuat kedzaliman kepadanya. Hum yantasirun, mereka itu membela dirinya. Ya, membela dirinya sesuai dengan kadar yang diperbolehkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan melampaui batas. Ya, di dalam membela dirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana batasan untuk membela diri. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Wa jazaa'u sayyi'atin, dan balasan dari suatu kejelekan adalah sayyi'atun misluha. Ini kejelekan yang semisalnya. Yani satu kejelekan dibalas dengan satu kejelekan. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala di sini membuat ungkapan yang sangat bagus. Wa jazaa'u sayyi'atin, dan balasan dari suatu kejelekan. Orang apabila berbuat dolim kepada kita, maka perbuatan dolimnya kepada kita tersebut secara hakiki adalah kejelekan. Kemudian kejelekan yang berasal dari kita yang membela diri, ini pada hakikatnya bukanlah kejelekan. Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengungkapkannya di sini dengan sayyi'atun misluha, kejelekan yang semisalnya? Ini untuk memberikan isyarah bahwa kita boleh untuk membela diri ketika ada orang yang berbuat zalim kepada kita dalam urusan-urusan keduniaan. Tetapi yang lebih baik adalah kita tidak membalasnya. Yang lebih baik adalah kita memaafkannya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan di sini dengan lafaz wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, untuk memberikan isyarah kepada hal yang seperti itu, yakni tasmiyatus saniyati sayyi'atan isyaratun ila annal afwa mandubun ilaihi. Dinamai yang kedua sebagai suatu kejelekan, ini sebagai suatu isyarat bahwasanya memaafkan itu dianjurkan. Kalau seandainya kita membela diri tidak memaafkan, maka tidak boleh melampaui batas. Tidak boleh kemudian 1 dibanding 2 atau yang lebih, tetapi hanya apa? 1 dibanding 1 saja. Kalau memaafkan maka itu lebih baik. Ya, kalau memaafkan itu lebih baik. Faman afa wa aslaha, maka barang siapa yang dia itu memaafkan, wa aslaha, dan berbuat kebagusan, berbuat islah, ya, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya atas Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersiapkan bagi kita pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuhibbudz zalimin, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintai orang-orang yang berbuat zalim, baik zalim dari asalnya atau zalim karena membalas. Ya. Wala man intasara ba'da dzulmihi, dan sungguh orang yang dia membela dirinya ba'da dzulmihi, setelah ia dizalimi,
Barang siapa yang dia membela dirinya kemudian mengambil haknya, dia membela diri ya, dengan tidak melampaui batas di dalam membela dirinya, faulaika ma'alaihim min sabil, maka mereka tidak ada dosa atas mereka, tidak ada dosa atas mereka apabila dia membela dirinya. Innamas sabilu, hanya saja dosa, ala ladzina yadlimuna nas, atas orang yang mendolimi manusia ya. Orang yang mereka memulai berbuat kedoliman atau membalas dengan melampaui batas. Wa yabtaghuna fil ardi, dan mereka yabghuna fil ardi yatakabbaruna fiha wa yu'luna wa yufsidun, mereka sombong angkuh dan berbuat kerusakan di muka bumi, bighairil haq, dengan tanpa hak. Ulaika lahum adzabun alim, mereka, bagi mereka adzabun alim, azab yang yang pedih, orang-orang yang mereka berbuat kedoliman di muka bumi ini mendolimi manusia ya. Dan mereka ini yabghuna fil ardi, sombong ya. Mereka berbangga diri, berbuat kerusakan di muka bumi dengan tanpa hak, maka mereka, bagi mereka lahum adzabun alim, mereka mendapatkan siksa yang alim ya, yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, orang yang berbuat kedoliman ini tidaklah bisa kemudian kedolimannya ini dibenarkan dengan hujah apapun. Walaupun mungkin kadang orang ada yang dia itu mencari-cari hujah untuk pembenaran apa yang dia lakukan atau yang mereka berada di atasnya dari kedoliman kepada manusia. Ya, kadang ada yang berhujah ketika meninggal dunia orang yang berbuat kedoliman itu ada keistimewaan-keistimewaannya. Ya, ini tidak dibenarkan yang seperti ini. Atau misalnya ketika setelah dikuburnya ya kemudian keluar apa bau semerbak mewangi dari kuburnya misalnya ya, misalnya, atau kemudian kadang terjadi apa sesuatu kemudian ternyata jasadnya ini masih utuh, bisa jadi itu bukan jasadnya ya, bukan, bisa jadi itu bukan jasadnya, bisa jadi adalah jin yang dia ingin menyesatkan umat manusia dengan kedoliman yang dilakukan oleh seorang anak manusia, sehingga mempercayai bahwasanya kedoliman itu sebagai sebuah kebaikan, sebagai suatu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada taranya, sehingga kemudian dia menyesatkan anak manusia dengan cara-cara yang seperti itu. Jadi timbangannya untuk mengukur suatu kebenaran itu adalah bagaimana apa yang ada di dalam kitabullah dan apa yang ada dalam sunnah Nabi SAW dan apa yang dikatakan oleh para ulama-ulama kita yang berjalan di atas jalan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu Imam Syafi'i dulu pernah berpesan kepada kita, idza ra'aita rajulan yamshi 'alal ma'i wa yatiru 'alal hawa'i fala tusaddiqu amrahum ya, hal fala tusaddiquhu hatta ta'ridu amrahum ala kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jika engkau melihat seorang laki-laki berjalan di atas air atau dia apa? Bisa terbang di udara. Ya, bisa berjalan di atas air, terbang di udara. Maka jangan engkau benarkan bahwa dia adalah sebagai orang yang beriman, orang yang sholih, orang yang dia berada di atas kebenaran ya. Jangan tergesa-gesa seperti itu, sehingga kalian bandingkan apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya itu dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang ada orang yang mengatakan kita ini nggak bisa kembali kepada Al-Quran dan sunnah, kita bisanya kembali kepada kitabnya para ulama. Ini orang yang seperti ini, dia tidak paham bahwasanya para ulama ketika mereka menyusun kitab apapun,
maka mereka itu mengambil intisari dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang pun dari para ulama yang mereka menyampaikan pesan-pesan kepada umat, ya, melainkan mereka mengambil intisari dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menuliskan sesuatu ini dalam rangka apa? Untuk memudahkan manusia memahami Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita kembalikan urusan ini kepada Al-Quran dan sunnah. Bagaimana Al-Quran dan sunnah ya, menghukum sesuatu itu? Apakah itu suatu kebaikan ataukah itu suatu kejelekan? Bukan kemudian kita mencari-cari pembenaran, kadang dengan cara-cara yang seperti itu, ya. Yang ketika apa? Meninggal dunia, kemudian apa? Turun hujan, ya, asalnya kekeringan yang lama, kemudian turun hujan, kemudian tiba-tiba apa? Ada mendung, kemudian tiba-tiba ada apa? Ya, macam-macam gitu. Kadang orang kan seperti itu. Nah, untuk kemudian akhirnya, oh ini bukan kedoliman yang dia lakukan, bukan kejelekan yang dia lakukan. Nah, dikubur, kemudian semerbak mewangi kuburnya. Ini bukan merupakan dalil. Yang seperti ini bukan merupakan dalil. Dalil yang sahih adalah apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i tadi, idza ra'aita rajulan yamshi 'alal ma' wa yatiru 'alal hawa fala tusaddiquhu hatta ta'ridu amrahum ala kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Kemudian selanjutnya, ya. Ulaika lahum adzabun alim wala man sabara, dan sungguh orang yang sabar atas kedoliman, sabar atas gangguan-gangguan yang diarahkan kepada dirinya, wa ghafara, dan dia memaafkan, ya. Inna dzalika lamin azmil umur, inna dzalika sungguhnya hal itu, lamin azmil umur, sungguh min azmil umur, termasuk perkara yang ditekankan untuk dilakukan. Ai minal umur alatin nudiba ilaiha, ini merupakan perkara yang ditekankan, dianjurkan bagi kita untuk melakukannya. Au mimma yanbaghi an yujibuhu al-aqilu ala nafsihi wala yatarakhasu fi tarkihi. Atau itu adalah suatu perkara yang seharusnya orang yang berakal mewajibkan dirinya atas hal itu dan kemudian tidak mengambil rukhsah dengan meninggalkannya. Ini makna inna dzalika lamin azmil umur. Wa may yudlilillah, dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menyesatkannya, fama lahu min waliyyin min ba'dih, maka tidak ada yang mengurusi perkaranya sehingga dia mendapatkan hidayah min ba'dihi, setelah Allah Subhanahu wa taala. Artinya barang siapa yang Allah sesatkan karena dia adalah orang yang memang berhak disesatkan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, maka ya, dia akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tarad dhalimina, dan kau akan melihat orang-orang yang zalim, lamma ra'awul azaba, tatkala mereka melihat azab, tatkala mereka telah melihat azab, yaquluna, mereka mengatakan, hal ila maraddim min sabil, adakah tempat kembali, apakah adakah jalan untuk jalan sebagai tempat kembali, adakah jalan sebagai tempat kembali kemana? Kembali ke dunia, ya. Adakah jalan, nah, tempat, ya, untuk kembali ke dunia, adakah itu? Karena itu ikhwatiddin rahimani wa rahimakumullah, di sana ada sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala, yang berjudul kitab Al-Wasiyah, ya, Al-Wasiyah. Beliau memberikan nasihat kepada kita bahwa
kehidupan dunia ini adalah umniyah, merupakan sesuatu yang dicita-citakan oleh orang yang meninggal dunia untuk kembali kepadanya. Ya, untuk kembali kepadanya. Dan kita sekarang ini fi umniyatihim. Kita ini sekarang ini ketika kita masih hidup ini berada di tempat yang mana itu menjadi angan-angan mereka ketika nanti mereka sudah meninggal dunia. Apa yang kita lakukan? Apa yang akan kita persiapkan? Padahal mereka orang-orang yang mereka berbuat kejelekan di muka bumi, mereka berbuat kemaksiatan di muka bumi, mereka kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulnya, mereka menentang Allah, menentang Rasulnya, ya, mereka semuanya menyesal dan kemudian bercita-cita untuk kembali ke dunia. Ini dunia adalah cita-cita mereka di akhirat nanti. Sekarang ini kita berada dalam cita-cita mereka. Apa yang kita lakukan? Ini adalah sebuah wasiat yang perlu kita renungi bersama. Ya, yang mudah-mudahan jika kita bisa merenungi dengan baik, maka kita akan mendapatkan faedah yang sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan malam hari ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan dengan mengkaji sedikit dari kitab Mulakhas Fiqhi. Bismillah summa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita masuk pada permasalahan yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, sanian ahkamul wafati, hukum-hukum yang berkaitan dengan orang yang telah meninggal dunia. Wa yustahabbu idza matal mayyitu taghmidu ainaihi. Dan disunahkan apabila jenazah telah benar-benar meninggal dunia untuk dipejamkan kedua belah matanya. Di kedua belah matanya ini biasanya terbelalak, maka dipejamkan kedua belah matanya. Ya, caranya adalah dengan cara yang lembut. Ya, kita sapukan tangan kita pada matanya. Ya, kita sapukan tangan kita ini pada matanya dengan lembut seperti ini. Ya. Tidak boleh dengan kasar. Dan kemudian dikatakan oleh para ahlul ilmi bahwa hal ini dilakukan ketika memang jenazah ini belum dingin. Ya, belum dingin. Jenazah ini masih apa? Masih panas, masih baru saja meninggal dunia. Sehingga apa? Sehingga belum benar-benar kaku, sehingga kalau seandainya terbelalak maka ini masih bisa dikembalikan dan tidak akan menyiksa. Tetapi kalau memang sudah tidak bisa dikembalikan karena sudah dingin, mungkin sudah terlalu lama, mungkin ya, sudah dingin, maka ya tidak perlu kita lakukan karena itu akan menyiksanya. Tapi kalau masih hangat, masih bisa dikembalikan ya, kedua belah matanya dengan mudah tanpa ada unsur yang sifatnya menyakiti, maka dilakukan. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam aghmada Aba Salamata. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memejamkan kedua belah mata Abu Salamah lamma mata, tatkala beliau telah meninggal dunia. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innar ruha idza qubida tabi'ahul basaru. Sesungguhnya ruh apabila dicabut, mata, pandangan matanya itu mengikutinya. Fala taqulu illa khairan. Maka janganlah kalian ucapkan kecuali kebaikan.
Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Sebab sesungguhnya para malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Jadi para malaikat mengaminkan apa yang kita ucapkan, karena itu janganlah kita mengucapkan kecuali kebaikan. Jangan kita mengucapkan ucapan-ucapan yang jelek, seperti misalnya bapaknya adalah harapannya dalam kehidupannya. Ini bagaimana bapak sudah tidak ada, yang menjadi harapan kami tidak ada lagi, bagaimana kehidupan kami nanti. Nah, yang seperti ini tidaklah dibenarkan. Ya, atau mencaci terhadap diri sendiri, mencaci orang lain, ya, maka tidak diperkenankan. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Maka janganlah kita mengucapkan kecuali kebaikan. Rawahu Muslimun, telah meriwayatkannya Al-Imam Muslim rahimahullah taala dalam sahihnya. Wa yusannu satrul mayyiti ba'da wafatihi bi thawbin. Dan disunahkan untuk menutupi jenazah setelah kematiannya bithaubin, dengan menggunakan kain. 5. Rawat Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujjiya bi burdin hibaratin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal dunia ditutupi dengan menggunakan kain, ya, hibarah, ini kain yang bergaris yang berasal dari Yaman. Muttafaqun alaihi. Wa yanbaghil isra'u fi tajhizihi. Jadi kain di sini menutupi seluruh badannya, bukan mesti harus kain hibarah. Kalau ada memang seperti itu, kalau tidak ada maka seadanya. Wa yanbaghil isra'u fi tajhizihi idza tahaqqaqa mautuhu. Dan seyogyanya disegerakan, ya, di perawatan jenazahnya disegerakan idza tahaqqaqa mautuhu, apabila telah benar-benar meninggal dunia. Nah, sekarang bagaimana kita mengetahui seseorang yang telah benar-benar meninggal dunia? Ya, kalau dulu orang-orang bisa meninggal dunia itu hanya dilihat dari tanda-tandanya, seperti apa? Hidungnya ini sudah apa? Melemah, ya, hidungnya melemah. Telinganya juga apa? Melemah. Ini di telinganya ini sudah melemah, hidungnya melemah. Matanya ini juga sudah melemah. Nah, ini pertanda bahwasanya orang itu sudah benar-benar meninggal dunia. Namun ada cara yang wallahu a'lam yang sangat akurat insyaallah taala, yaitu dengan cara kita ambil kaca. Kita ambil kaca, kemudian kita letakkan di depan hidungnya. Ini. Kita letakkan di depan hidungnya. Kalau seandainya kaca itu nanti masih apa? Ada uapnya, berarti orang itu masih hidup. Ya. Karena pernah ada peristiwa seseorang diperiksa oleh dokter, kemudian dikatakan orang ini sudah meninggal dunia. Ya. Kemudian datang teman saya, kemudian dilihat, coba ambilkan kaca, kemudian diperiksa, ditutup apa hidungnya dengan menggunakan kaca. Ternyata kacanya masih beruap. Katakan orang ini masih hidup. Ternyata diperiksa kembali, ternyata masih hidup. Ya. Jadi kadang kurang teliti. Nah, jadi yang akurat, ringan dan sederhana itu kita ambil kaca. Ya. Kalau orang katakan sudah meninggal, kemudian diambilkan kaca, taruh kaca di depan hidungnya. Kalau masih beruap, berarti orang ini masih hidup. Ya. Karena kadang ada orang yang memang dinyatakan sudah mati, ternyata kemudian hidup kembali. Ini karena istilahnya observasi yang kurang ini, ya, yang kurang pas, yang kurang detail. Mungkin seperti itu. Mungkin ya kadang seseorang bisa salah dalam seperti itu. Terutama kalau memang tidak di rumah sakit, ya. Kalau di rumah sakit kan sekarang ada alat-alat yang canggih. Ketika di rumah ini yang kadang menjadi masalah. Karena itu kadang di masyarakat ada orang yang memang dia mati suri,
Dan mati suri ini memang ada, ya. Mati suri ini orang itu dianggap meninggal tapi sebenarnya belum meninggal, ya. Ini memang ada. Ya, dulu di daerah saya ini sangat terkenal sekali. Ada seseorang yang meninggal dunia, katanya demikian. Masyarakat karena belum paham juga, dan kalau dulu kan rumah sakit juga masih jarang, dokter pun juga jarang. Begitu dinyatakan meninggal dunia, akhirnya kemudian dimandikan, dikafani dan seterusnya, disolati, kemudian diusung ke kuburan. Nah, setelah dimasukkan dalam kuburan, ternyata dia bangun lagi. Dia bangun lagi. Apakah ini terjadi? Benar-benar terjadi, sehingga orangnya itu dinamakan surip. Nah, ya, orang itu kemudian dinamai dengan surip. Artinya apa? Sudah mati kemudian urip. Yaitu istilah saja, ya. Tapi memang kadang mati suri itu ada, ya. Karena itu betul-betul jika memang sudah betul-betul tahaqqaqa wafatuhu, jika memang telah benar-benar wafat, nah, maka segera dirawat jenazahnya. Jangan ditelantarkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yambagi li jifati muslimin, tidaklah seyukianya bagi jenazah seorang muslim antuh basa baina dhuhronai ahlihi, untuk ditahan di tengah-tengah keluarganya. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah taala dalam sunannya. Kemudian wali anna fi dzalika hifdhan lil mayyiti min at-taghayyuri, dan juga hal itu dalam rangka menjaga jenazah dari perubahan. Ya, kalau dibiarkan lama-lama maka akan berubah. Qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullah taala, karamatul mayyiti ta'jiluhu, penghormatan kepada jenazah adalah disegerakannya pengurusannya. Wala ba'sa an yantadhira bihi man yahduruhu min walihi aw ghairihi in kana qariban wa lam yukhsa 'alal mayyiti minat taghayyuri. Namun tidak mengapa menunggu orang yang hadir dari walinya atau yang selainnya. In kana qariban, jika memang kerabat dekatnya, misalnya anak dia menunggu orang tuanya atau orang tua menunggu anaknya, ya, misalnya, dan tidak ditakutkan akan terjadi perubahan pada jenazah, ya. Maka tidak mengapa kemudian ditunggu. Misalnya kalau malam hari meninggalnya, kemudian mungkin ada sebagian anaknya yang bisa datang adalah besok pagi misalnya, maka tidak mengapa ditunggu terlebih dahulu. Wa yubahul i'lamu bi mautil muslim, dan diperbolehkan mengumumkan kematian seorang muslim lil mubadarati litahyatihi, untuk bersegera merawatnya, wa huduri janazatihi, dan menghadiri jenazahnya, wassalati alaihi, dan mensalatkannya, wa du'ai lahu, dan mendoakannya. Ada sebagian orang yang mengetikoti bahwa kalau orang meninggal dunia maka tidak boleh diumumkan, ya, tidak boleh diumumkan. Maka yang seperti ini keliru. Boleh diumumkan, tetapi mengumumkannya adalah dengan cara yang benar. Ya, mengumumkannya adalah dengan cara yang benar. Ya. Wa ammal i'lamu bi mautil mayyiti ala sifatil jaza'i, adapun mengumumkan kematian jenazah ala sifatil jaza'i, dengan sifat jaza, dengan sifat berkeluh kesah, wa ti'dadi mafakhirihi, dan menghitung kemuliaan-kemuliaannya. Ya, fulan ini adalah pembesar kita, dia adalah guru kita, dia adalah orang yang berbuat baik demikian, orang yang demikian telah meninggal dunia. Dihitung kebaikan-kebaikannya, sehingga orang ketika dia itu meninggal dunia merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Bagaimana agar orang itu sedih sedalam-dalamnya, ya. Maka yang seperti ini tidak diperkenankan, ya.
atau kita ya umumkan, tetapi sifatnya adalah berkeluh kesah. Ya, fulan telah meninggal dunia. Ya, dia adalah orang yang baik. Dia adalah orang yang punya anak sekian-sekian, semua anaknya baik, ya. Anaknya yang satu hafid Al-Quran, yang satu hafid sunnah Nabi SAW, yang satu adalah imam Masjidil Haram, yang satu imam Masjid Nabawi, yang satu ini dan seterusnya, dihitung itu seperti ini. Orang sehingga apa? Masya Allah, ini kita apa? Ini pada hari ini kehilangan orang yang sangat besar, sehingga sedih, ya, dan seterusnya. Yang seperti ini tidak diperkenankan. Fadzalika min fi'lil jahiliyah. Maka itu merupakan perbuatan kaum jahiliyah. Wa minhu, dan termasuk di dalamnya hafalatut ta'bini wa iqamatil ma'atimi. Termasuk di sana ada pesta ta'bin, ya, pesta kematian, ya, dua iqamatil ma'atim, dan ya perayaan yang berkaitan dengan kematian. Ada sebagian masyarakat yang ketika meninggal dunia di antara saudaranya ini seperti mengadakan walimah pernikahan, bahkan mungkin lebih besar daripada walimah pernikahan. Sebagian orang ada yang mengiktikati kalau saudaranya meninggal dunia kemudian tidak dirayakan, ya, maka ini adalah tidak dibenarkan. Ini tidak dibenarkan. Maka yang seperti ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Justru yang tidak dibenarkan adalah mengadakan acara-acara yang seperti ini. Rasulullah Muhammad SAW, beliau tidaklah menuntunkan hal yang seperti itu. Yang dituntunkan oleh Nabi SAW adalah ketika ada saudara kita yang meninggal dunia, justru orang-orang yang memiliki kemampuan, memiliki kelonggaran, ini memberikan sumbangan kepadanya dengan memberikan makanan dan seterusnya. Namun juga jangan dipaksa. Ya, jangan dipaksa. Kadang ada kebiasaan di sebagian masyarakat, ini kalau ada tetangganya yang meninggal dunia, saudaranya yang meninggal dunia, kemudian dipaksa tetangganya untuk memberikan sesuatu kepada keluarganya atau kepada tetangganya yang meninggal dunia tersebut, maka yang seperti ini juga tidak dibenarkan. Ya, la hadza wa la hadza, tidak ini dan juga tidak ini. Kalau seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain karena terpaksa, karena malu, maka Nabi SAW mengatakan la yahilu malu mri'in muslimin illa bi nafsin. Seorang mukmin tidaklah halal, atau la yahilu malu mri'in, tidaklah halal harta seorang muslim illa bi nafsin, kecuali dengan kerelaan hatinya. Tidak boleh kemudian kita paksa. Ya, kita paksa, ini tidak diperkenankan. Ya. Karena kadang seseorang ini longgar, kadang tidak longgar. Yang seperti ini tidaklah dibenarkan. Adanya pemaksaan tidak dibenarkan. Dan kemudian kalau pemilik, ya, musibah, orang yang terkena musibah mengadakan acara-acara seperti yang diiktikati oleh sebagian masyarakat, maka ini tidak pula dibenarkan. Bahkan di sebagian daerah, ya, di sebagian daerah kami ini kalau tidak diramaikan, ini justru malah merupakan aib besar. Kadang seperti itu, ya, merupakan aib besar. Maka sesungguhnya yang seperti ini tidaklah dibenarkan. Rasulullah SAW tidak mencontohkannya, para sahabat juga tidak pernah mencontohkannya. Dan kemudian juga para ulama sunnah, mereka pun juga tidak mencontohkan dan tidak menganjurkannya. Yang dianjurkan adalah tetangganya, kerabat dekatnya, ini memberikan sumbangan, memberikan makanan seperti apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, isna'u li ali Ja'farin ta'aman fa innahu qad atahum ma yusghiluhum. Ya, bikinlah makanan untuk keluarga Ja'far, sebab sesungguhnya telah datang kepada mereka apa yang menyibukkan mereka. Nah, ini yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan justru kemudian mereka disibukkan dengan membuat acara-acara sebagaimana acara-acara pernikahan, ya. Bahkan kadang ada yang lebih dari sekedar seperti pernikahan.
bahkan harus hutang, kadang seperti itu ya, memaksa anak-anaknya harus hutang yang sangat banyak ya, kadang seperti itu. Wallahu a'lamu bissawab, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.